kawal ini kepada pengantin. Nah ini perlu saya sampaikan sehingga tidak menjadi masalah kemudian hari dengan sindikat kedok-kedok dia ke pemerintah. Dia perlu mun gawe sedekah ini ya nomor sakat ini sebenarnya perlu orang lain tahu. Ada tidak terjadi fitnah, karena tiba-tiba berkian atau masalah di tengah kedok-kedok nikah barangnya. Nah ini yang jadi fitnah. Itu makanya perlu disiarkan. Orang saya pada saat itu cuma perlu kecimol, ada data tahu dengan sini bahwa wah yang berani. Ada tidak kata goda-goda sini, halo cewek, benar berani. Nah, udah tahu sini kan kita sebel dengan halo cewek. Nah inilah manfaatnya perlu disiarkan pernikahan ini. Yang berikutnya yang sampaikan kepada pengantin. Jadi mesti bahwa pernikahan ini semata-mata sesungguhnya ya Pak Pujan membaca Bahenu berdasarkan Al-Quran. Gue bacaan itu bro. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kenapa ayat ini dibacakan terhadap orang yang melaksanakan pernikahan? Ayat-ayat ini dibacakan diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Umbena bahwa sesungguhnya secara ekonominya bahwa dengan semerari ini sesungguhnya ningkatan keimanan berketakwaan. Tidak semata-mata dengan semerari ini melampiaskan hawa nafsu nende. Tapi sesungguhnya bahwa orang yang menikah itu semata-mata meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda pada beda sembahyang dengan si bajang bareng si semerari ini. Beda derajat nilai ibadahnya. Ini salah satu bukti bahwa pernikahan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpenting bahwa dengan semerari ini harus disiapkan 3 sebelum membatalkan yang 3, atau menyiapkan yang 3 sebelum menghancurkan yang 3. Yang mana yang 3 itu masih sandang, pangan, papan. Dengan orang SMA dia pelajaran ekonomi. Ini harus disiapkan sandang, pangan, papan ini. Jadi karena sandang, pangan, papan, tempat tinggal harus disiapkan. Ada semua pengantin yang balik dengan harus kita siapkan tempat tinggal. Yang kedua harus disiapkan pakaian. Masa ada petuk sandal sini nggak sesuruh yang nggak boleh, jadi disiapkan. Kemudian yang ketiga, impankan pengeluaran ini harus menjadi tanggung jawab suami. Yang 3 ini harus dipersiapkan tempat tinggal, pakaian dan makanannya harus menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Kenapa demikian? Sebab setelah kita terima nikahan akad, sejak itulah maka putus tanggung jawab orang tua. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai seorang suami. Apa yang kita bertanggung jawabkan? Sebelumnya waktu tanggung jawabkan si tenun. Munawah beres itu ini, maka datanglah yang 3 itu.